Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak hari ini, Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan sehat semuanya ya, tidak ada yang sakit. Biar bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan Ibu. Saya, Bu, sakit. Oh, siapa itu yang sakit ya? Saya, Bu, Desma. Desma ya Allah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mbak Desma sudah memaksakan ikut pembelajaran hari ini, sudah antusias ya meskipun lagi sakit. Mudah-mudahan kita doakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan Mbak Desma ini cepat sembuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan cek kehadirannya dulu ya. Di sini kan kita ada 10 orang nih. Siswa Ibu nih sekarang ada 10 orang. Mbak Desma ada tadi sedang sakit juga memaksakan masuk, bagus. Mas Ganjar, Mbak Haning juga ada, Mbak Lista juga ada, Mbak Lucy ada, Bu. Ada ya. Berarti ada. Akhir siapa? Mbak Sri ada juga. Ada, Bu. Alhamdulillah semuanya masuk semua, tidak ada yang tidak masuk. Kita alhamdulillah bisa mengikuti ini, jadi tidak tertinggal materinya. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan kalian sudah belajar dari pagi-pagi dengan mata pelajaran yang lain, mungkin sudah bosan, sudah jenuh, sudah tidak fokus. Nah, coba kita breaking dulu ya. Anak ya, breaking dulu ya. Sekitar 3 menit. Bu. Biar fokus lagi pikiran kita. Yang ikuti semuanya ya. Ibu putar videonya. Tunggu masih agak ini putar. Sabar ya anak-anak ya. Masih setiakah menunggu ini? Nah, ayo coba ikutin ya nanti ya. Ayo ikutin gerakannya. Ayo ikutin. Ayo semuanya ikut. Biar fokus ya. Ayo, jangan malu-malu. Marilah kita goyang bersama. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran tenang. Ayo goyang demam, ayo semuanya ikut ya. Bagas Mas Ganjar ikut, semuanya ikut. Bu Desma, Bu.
Desma ngikutin Bu. Ya, nanti dikasih nilai yang ikut dengan ikutin. Ayo, masih ikut kan? Ayo ikutin semuanya. Biar rileks pikiran kita ya. Jadi disenamin dulu otaknya. Biar fokus. Ayo. Marilah kita goyang bersama, goyang kemana-mana. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran pun tenang. Mas Ganjar nggak goyang-goyang itu Bu. Mas Ganjar, ikut ayo. Mau ngejar kepalanya. Biar nggak ngantuk nih. Nanti belajar sisanya biar nggak ngantuk. Ayo. Semuanya ikut, yang tidak ikut nanti dikasih santi jangan. Ayo biar fokus. Ya udah selesai ya. Keadaannya sekarang sudah lebih rileks kah? Relax Bu. Senang Bu. Alhamdulillah. Senang Bu. Sekarang difokuskan lagi ya. Badannya, pikirannya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan ice breaking tadi, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran fisika hari ini. Yang pertama, untuk pengetahuannya ya, siswa dapat mengidentifikasi besaran-besaran yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep hidrostatis pada berbagai kasus dengan tepat. Yang ketiga, siswa melakukan pengamatan dengan pemanfaatan teknologi virtual language simulation untuk menganalisis besaran-besaran yang mempengaruhi besaran tekanan dengan baik. Siswa memiliki rasa ingin tahu terhadap materi tekanan hidrostatis. Yang terakhir, siswa dapat berpikir kritis dan bekerja sama kelompok ketika melakukan pengamatan. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah kita belajar hari ini, tujuan ini tercapai. Ibu berharap itu. Penilaian yang Ibu lakukan di materi ini kali ini adalah penilaian tes, yaitu penilaian pengetahuan berupa pilihan ganda, nanti akan dilakukan pre-test dan post-test ya. Nah, non-testnya yaitu penilaian sikap. Yang pertama observasi penilaian sikap, yaitu akan Ibu sendiri yang menilainya. Selanjutnya ada penilaian diri, kalian sendiri-sendiri yang menilainya. Penilaian teman sejawat, jadi kalian menilai teman-teman sekelompok kalian ya nanti. Nah, selanjutnya ada penilaian keterampilan, yaitu penilaian kinerja kalian ketika nanti melakukan praktikum seperti itu. Sebelum melakukan kita lanjutkan ke materi tekanan isolasi hidrostatis, Ibu ingin tahu nih kan minggu kemarin Ibu kasih tahu hari ini akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Coba Ibu ingin tahu apakah kalian belajar dulu tidak di rumah, baca-baca dulu tidak di rumah ya, dengan mengerjakan pretest ini selama 10 menit. Sudah siap? Siap Bu. Nah, soalnya sudah Ibu bagikan ke grup WA ya. Oh ya. Alamatnya. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang, yuk. Sudah? Waktunya tinggal menit lagi. Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah Bu.
Sudah ya, waktunya sudah habis nih. Nah, selanjutnya Ibu sebelum ke materi tekanan hidrostatis, Ibu akan mengingatkan kembali materi prasyarat yang dulu pernah kalian pelajari di SMP. Mungkinnya masih ingat apa masih lupa ya? Dulu nggak tahu, sekarang lupa, Bu. Nggak tahu, sekarang lupa. Aduh ya. Sekarang Ibu kasih tahu ya kalau belum tahu ya. Nih, coba perhatikan gambar berikutnya. Ada gambar apa? Motor cross, Bu. Ini jalan apa ini? Lumpur, Bu. Jalan berlumpur. Ini apa yang B? Sepatu boot. Boot. Kalau ini yang siapa? High heel. High heel. Sepatu hak tinggi ya. Nah, ketika musim hujan tiba, jalan tanah yang belum diaspal pasti becek dan berlumpur kan? Betul tidak? Seperti ini kalau jalannya belum diaspal, betul ya kayak ini ya? Iya, Di antara Bu. sepatu boot dan sepatu high heel, mana yang akan kamu pilih? Oh, yang mana? Sepatu boot, Bu. Sepatu boot? Sepatu Kenapa boot. tidak sepatu high Sepatu heel? boot. Kenapa tidak sepatu heel? Nancep-nancep. Nah, kayak paku ya, nancep-nancep ke tangan. Kayak nyangkul, Bu. Ya, Mendem nanti, Bu, mendem. jalannya mungkin bagaimana ya nanti kalau pakai heel di jalanan berlumpur mungkin nanti susah ya. Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Jadi lebih Kakinya jalan. nah, biasanya ibu-ibu nih yang suka pakai ini nih ke undangan ya. Dan hati-hati kalau juga kalau ke undangan jangan juga pakai ini nih. Mbak-mbak ya, jangan pakai sepatu boot juga. Nih, selanjutnya gambar ini. Ini ada balok kayu, di sini ada paku A, ini ada paku B, dikasih gaya yang sama. Dari gambar tersebut, coba jawab pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan paku A dan paku B? Yuk, apa perbedaannya? Yang satu lancip, yang satu tumpul. Oh, yang satu lancip, yang satu tumpul. Yang lancip yang mana? Yang B, Bu. Yang B. Nah, yang tumpul ya? Yang A. Ya. Nah, yang setelah paku A menerima gaya F, apa yang akan terjadi? Ayo, ketika paku A ini menerima gaya F, apa yang terjadi pada balok kayunya? Apa yang terjadi pada pakunya? Balok kayunya masuk. Kalau misalnya bawahnya tanah, berarti balok kayunya masuk, Bu. Kalau ininya apa? Balok kayunya di lantai ceritanya ini ketika pakunya dikasih gaya F, pakunya akan bagaimana? Oh iya. Susah gitu ya, Bu, susah nancep. Oh, susah nancep gitu ya. Nah, kalau nomor 3 nih, setelah paku B menerima gaya F, apa yang akan terjadi? Lebih mudah dibandingkan paku A, Bu. Lebih mudah dibandingkan paku A. Mengapa demikian? Kok bisa seperti itu? Kalau di SMP itu karena tekanannya lebih besar paku B daripada paku A. Karena tekanannya lebih besar paku B dan daripada paku A. Ini apa perbedaannya ini? Ada yang membedakan tidak? Ininya. Apa Yang B runcing, Bu. Nah, Ya, itu berhubungan kan dengan dia permukaannya lebih luas kecil. penampang ya, luas penampang. Jadi luas Ya. penampang yang di paku B itu lebih kecil dari luas penampang di paku A. Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan. Ini persamaannya P sama dengan F per A. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan
luas, gampang. Begitu ya anak-anak ya. Paham ya di sini ya materi prasyaratnya untuk Iya, tekanan. Bu. Ini akan dipakai nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang fluidostatis. Nah, selanjutnya materi prasyarat selanjutnya itu massa jenis. Nah, coba lihat ini balok kayu dan balok styrofoam. Ini misalnya volumenya sama ya kira-kira ya. Nah, coba apakah massanya juga sama tidak kira-kira? Beda, Ibu. Ya. Nah, kalau bayi lebih apa? Lebih besar Ibu masanya. Styrofoam masaknya ya. Gitu. Tapi volumenya ini sama, tapi masanya berbeda. Nah, contoh lain sekarang ini ada gelas isi air dan gelas isi minyak. Apa yang terjadi ketika minyak dicampur dengan air ini? Kepisah, Bu. Terpisah. Bisa ya, tidak akan bercampur. Nah, kenapa? Ya, soalnya majelisnya beda. Nah, pinter, karena massa jenisnya berbeda, jadi tidak bisa bercampur. Jadi massa jenis zat air adalah massa jenis mengecat. Ini persamaannya seperti ini M per V. Itu materi yang Ibu ingatkan ke Ibu akan sedikit saja. Kita lanjutkan ya kegiatan ini. Pertama, nanti kita akan menonton nonton berita dulu biar tambah wawasan. Jangan nonton drakor saja ya anak-anak. Drakor. Saya suka nonton film India, Bu. Oh India ya, sering. Berarti suka joget-joget ya? Suka Bu, kayak tadi icebreaker-nya joget-joget kan Bu, goyang dumang. Nah, yuk kita langsung aja ya orientasi masalah. Yuk nonton dulu atau informasi berikut. Bentar ya. Maaf ya, anak-anak agak lama ini. Nah, perhatikan dengan seksama ya anak-anak ya informasinya. Penyelam yang mencatat rekor terdalam tanpa tangki oksigen. Dibesarkan di Austria yang tidak memiliki lautan, tetapi Herbert Nietzsche begitu tertarik dengan air, sampai-sampai dia memegang gelar sebagai pria paling dalam di dunia karena pernah menyelam sejauh 253 meter tanpa bantuan oksigen. Dengan melakukan berbagai teknik, Nietzsche dilaporkan dapat meningkatkan kapasitas paru-parunya menjadi 14 liter, padahal kapasitas paru-paru orang pada umumnya adalah hanya sekitar 6 liter. Pada bulan Juni 2007, Nietzsche menyelam sampai ke kedalaman 214 meter, sehingga ia mencatat rekor baru dunia kala itu. 12, ia menyelam lebih dalam lagi sampai 253 meter. Ini sama dengan ketinggian gedung pencakar langit 7 lantai. Ia mengukir rekor tersebut dengan menuju kedalaman laut di dekat Santorini, Yunani. Langkah berani dan ekstrim yang membuatnya hampir meninggal. Tekanan terhadap tubuh manusia di kedalaman 250 meter sangatlah besar. Paru-paru akan mengecil menjadi sebesar jeruk. Darah terambil dari bagian lengan dan kaki. Terkonsentrasi di dada guna mencegah kerusakan rongga dada. Namun begitu, Nietzsche tetap berhasil memecahkan rekornya. Ia berhasil menyelam sampai kedalaman 253 meter. Hal yang mengkhawatirkan muncul ketika ia kembali ke permukaan. Nietzsche mengalami nitrogen narkosis, yakni kehilangan kesadaran karena terpapar kombinasi
merasa X dan narkosisnya pingsan meter, dan di kedalaman 26 meter, penyelamat menemukannya dan membawanya ke permukaan secepat mungkin. Mitch juga mengalami dekompresi karena tubuhnya terlalu cepat diangkut ke permukaan. Akibatnya, nitrogen menggelembung di aliran darah dan jaringan tubuhnya. Jadi kembali ke dalam air setelah sadar, namun sudah terlambat. Diangkut lewat udara ke sebuah rumah sakit di Athena. Dia mengalami koma dan dokter menyebut Mitch dalam keadaan sangat parah. Depresi, dia mengalami gejala mirip stroke pada otak. Dia tidak bisa berjalan dan harus berjuang agar tetap duduk. Harus menggunakan kursi roda. Kata-kata yang keluar dari mulutnya juga tidak jelas. Akibatnya, Mitch tidak menyerah begitu saja. Ia melakukan fisioterapi dan berenang untuk membangun kekuatan dan koordinasi sampai dirinya kemudian dapat melangkah. Buatnya bersemangat. 2 tahun setelah memecahkan rekor dunianya sendiri dan nyaris meninggal, Mitch menyelam kembali. Sekarang, 7 tahun kemudian, Mitch justru dikatakan pulih, meski masih mengalami masalah koordinasi dan gerakan. Dia masih menyelam karena menyukai olahraga ini. Menyelam membuatnya merasa bebas. Kita nontonnya sudah sekian. Coba dari video tadi kira-kira apa ya yang menyebabkan semakin besar kedalaman yang ditempuh, apa yang dirasakan penyelam tersebut? Apa demikian? Kenapa ya? Tadi sekalian nonton kan? Nonton videonya ya? Ada? Nonton Iya, Bu. Bu. Oh ya, kirain saya sudah pada nggak ada nih anak-anak. Masih bayangin, Bu. Ayo, kenapa kira-kira nih? Apa yang dirasakan penyelam tersebut ketika semakin dalam menyelamnya? Apa yang dirasakannya? Paru-parunya Tadi katanya paru-parunya itu. paru-parunya Oh, paru-parunya mengecil ya? Iya, tadi Jadi katanya. bagaimana kalau paru-parunya mengecil jadi bagaimana? Jadi dadanya rasanya sesak, Bu. Nggak bisa Kenapa nafas. bisa mengecil ya? Kenapa paru-parunya bisa mengecil? Oksigennya nggak ada ya Bu? Ditekan sama air, Bu. Oh, tekan sama air. Oh, begitu ya. Berarti ada tekanan dari air mungkin begitu ya? Iya, Bu. Oh, mungkin ya nanti kita bahas di bawah. Nah, kalau mungkin dari tekanan air, apa yang dialami tekanan yang dialami penyelam tersebut sampai akhirnya dia kan nanti tadi kesadarannya hilang ya, pingsan, terus paru-parunya mengecil, itu berarti tekanannya bagaimana ya, sebesar apa gitu, kita nanti akan mencari tahu ya. Nah gitu. Nah sekarang kita akan bagi kelompok dulu nih untuk melakukan kegiatan praktikum. Kelompok pertama yaitu Mas Ganjar, Mbak Rati, Mbak Rahayu, Mbak Obi Mita. Ini kelompok 3. Yang ke kelompok 2, Mbak Desma, Mbak Asri, dan Mbak Arni. Ingat-ingat juga. Kelompok 3, Mbak Ista, Mbak Haning, Mbak Lucy. Itu ya kelompoknya. Nah, selanjutnya coba buka PET simulation. Ini ya apa linknya ini. Nah, bersama teman sekelompokmu silahkan eksplor simulasi tersebut. Setelah kalian mengeksplor simulasi tersebut, silahkan kalian isi pertanyaan pada LKPD, analisis dan presentasikan hasil pengamatan kalian. LKPD-nya seperti apa? Itu udah ya di grup WA sudah di-share. Ini kita lihat lagi. Tujuannya dan ada namanya, tulis nama kalian, kelompoknya kelompok berapa, kelasnya kelas berapa. Ini tujuannya mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tekanan hidrostatis suatu fluida, menganalisis hubungan antara variabel ρ, G, dan H terhadap tekanan hidrostatis suatu fluida, menurut
hubungan besaran-besaran tekanan hidrostatis secara matematis, menerapkan tekanan hidrostatis pada persoalan fisika. Sudah terbuka simulasi PET-nya? Kelompok 1. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, coba kalian sekarang explore dulu dari simulasi tersebut 3 menit. Coba otak-atik aja gimana tombol-tombolnya, ini gunanya untuk apa. Ternyata kalau ini misalnya nih, ini alat ini kalau ke sini gunanya untuk apa? Oh, tekanan, untuk mengukur tekanan. Ketika ini manometernya. Terus ini kalau diklik-klik jadi bagaimana? Ini kalau digeser-geser jadi bagaimana? Coba kalian otak-atik saja dulu biar kalian lebih tahu, lebih simulasi ini. Nah, coba sudah di otak-atik sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang tuliskan variabel bebas di simulasi yang menurut prediksi Anda dapat membuat tekanan berubah. Tadi kan 2 tahun nih, udah otak-atik nih, ketika itunya apa? Digeser ke bumi, ke Jupiter atau ke Mars, terus cairan zat cairnya digeser ke madu atau ke gasolin atau ke madu gitu ya. Coba di sini nanti kalian tulis variabel-variabel yang bisa berubahnya, yang kira-kira membuat tekanannya berubah. Tulis dan simbolnya juga apa, satuannya juga apa. Gitu ya. Di sana sudah jelas satuannya apa. Selanjutnya nomor 4. Di sini sudah jelas langkah-langkahnya ya. Nah, melalui simulasi uji prediksi Anda dengan cara ini, isi kolam sampai penuhi oleh ya. Jadi kalian penuhi itunya kolamnya, ya. Aktifkan fungsi grid dalam keadaan off. Di posisi fluida. Nah, ini Ibu kasih contoh nih, ininya nih, simulasi PET-nya nih, ini ya. Di atmosfer misalnya ini, coba lihat gridnya, aktifkan. Aktifkan tuh, jadi ada ya ininya. Terus pilih atmosfer dalam keadaan off kan, seperti itu. Terus posisi fluid density pada water, ini udah water. Terus apalagi pilih posisi gravity pada posisi earth, ini udah juga. Nah, udah sesuai. Nah, pilih metrik udah ya. Nah, tempatkan manometer pada dasar kolam. Coba ini ke sini Ibu kasih contoh dulu ya. Nah, simpan di sini seperti itu. Nanti tulis di sini untuk bentuk 1 dan bagaimana nilai tekanannya yang terbaca. Bentuk 1 itu yang ini, bentuk 2 yang itu. Penuhi dulu nanti ininya airnya. Seperti itu ya, paham? Halo? Ya, Bu. Halo, Ana. Udah ice breaking tadi, ngantuk Ya, juga. Bu. Paham, Bu. Yang dumangnya masih terngiang-ngiang, Bu. Masih terngiang-ngiang ya. Nah, sekarang ini percobaan yang selanjutnya. Sampai lama ya, coba ikuti langkahnya seperti yang Ibu contohkan tadi. Tuliskan di sini yang terbacanya berapa. Untuk water, untuk madunya. Ini ketika posisi ini percepatan gravitasinya pada bumi. Ya, ubah-ubahnya ini fluidanya. Yang selanjutnya yang diubah-ubahnya yang ditetapnya ini dalam posisi waternya water ya, jadi airnya tetap tapi ini ubah-ubah. Ini jarak kedalamannya diubah-ubah gitu ya, tapi ininya posisinya dalam water dan percepatan gravitasinya ada di bumi gitu ya. Nah, sampai sini nanti loh, ini yang terakhir atmosfer. Kalau dalam keadaan atmosfer berapa tekanannya, kalau atmosfernya off berapa tekanannya, begitu ya. Nanti selanjutnya kalian isi analisis dari percobaan 4 sampai 8 itu dari hasil kalian datanya kalian dapat, analisis di sini
tulis bentuk kolam, apa hubungannya dengan tekanan fluida bagaimana, massa jenis fluida bagaimana hubungannya, percepatan gravitasi bagaimana hubungannya, jarak manometer dari permukaan fluida bagaimana hubungannya, atmosfer juga bagaimana hubungannya. Nah, setelah itu kalian tulis secara matematis hubungan antara rho, G, dan H terhadap statis. Karena kan kalian udah tahu nih hubungannya apakah berbanding lurus, apakah berbanding terbalik. Begitu ya, nanti kalian bisa ya. Kalau tidak bisa boleh tanya ibu lah ya nanti. Isi di sini nanti kalian tadi kan sudah nonton video tadi ya. Kalau perlu tonton lagi nanti tentukan nilai tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut pada kedalaman 250 meter dan apa akibatnya pada kondisi tubuh penyelam tersebut jika sejenis air laut 1025 kg per meter kubik dan G-nya sama dengan 10 m per S. Nanti kalian hitung biar tahu oh ternyata tekanan yang dialami oleh penyelam itu berapa. Nah, terus selanjutnya berapa kedalaman maksimum yang ditempuh penyelam tersebut sebelum hilang kesadaran. Kalau lupa kalian bisa tonton lagi ya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan praktikum ini pakai LKPD ini selama 20 menit. Tidak? Siap, Bu. Siap, Bu. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ayo. Ibu kasih waktu ya. Kalau ada kesulitan boleh tanya. Gak usah malu-malu ya. Baik kok Ibu. Ada kesulitan tidak anak-anak? Tanyakan tidak? Kalau lagi serius ya mengerjakan LKPD-nya bagus. Ya waktunya tinggal 10 menit lagi nih. Sudah selesai? Oke lagi, Bu. Halo. Udah? Kelompok mana yang sudah selesai? Udah ya, udah habis waktunya nih. Selesai. Sudah, Bu. Nah, karena sudah selesai, sekarang kalian sudah pengamatan dari simulasi P. Coba analisis hasil pengamatan kalian, diskusikan bersama teman sekelompokmu terkait dari masalah yang diberikan di pelajaran. Sudah ya, sudah didiskusikan. Nah, sekarang presentasikan hasil pengamatan kalian di kelas. Mau? Coba, siapa yang mau? Siapa yang mau? Nah, dulu kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1 siapa? Mas Ganjar, Mbak Rati, Mbak Rahayu, Mbak Obi Mita. Ayo. Siapa perwakilannya? Iya, Ibu. Ayo. Suaranya putus-putus, Bu. Maaf, jadi responnya kurang cepat kami. Oh, gitu ya. Sebentar, Bu. Yang mana ya, Bu ya? Ini yang mana tuh? ya ini yang nomor 3 saja, yang kelompok 1 nomor 3. Siapa aja perwakilan dari kelompok 1? Saya, Bu. Saya Mas Ganjar, Mbak Obi. Tapi Mbak Obi juga sama, Bu. Sinyalnya jelek, Bu. Saya ini yang tabel aja ya, Bu ya? Ya, siapa aja lah, siapa aja boleh. Oke. Nomor 1, nama variabelnya yang pertama jarak manometer dari permukaan fluida. Simbolnya adalah H. Satuannya M, meter. Oh ya. Kemudian, Selanjutnya, yang kedua, nama variabel massa jenis, simbolnya rho. Satuannya kilogram per meter kubik. Meter pangkat 3 itu ya, Bu ya. ya. Selanjutnya, Terus, apa lagi? percepatan gravitasi, simbolnya G kecil.
Satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, pinter. Ya. Kemudian tekanan atmosfer, simbolnya PO. Satuannya Satuannya apa? KPA, Bu. KPA. KPA, kilopascal gitu ya. KPA itu singkatan dari kilopascal. Kelompok 2. Siapa yang mau perwakilan kelompok 2? Yang terbacanya berapa tadi di simulasi PET-nya? Yuk. Desma lagi sakit ya, Mbak Sri, Mbak Arni. Coba boleh diwakilkan sama Mbak Sri atau Mbak Arni? Atau kelompok lain siapa yang mau? Nggak apa-apa. Suara Ibu Saya aja, terdengar Bu. masih? Saya kelompok 3 ya, Bu. Oh ya boleh, ya kelompok 3 boleh. Ya, untuk yang nomor 4, hasil percobaan kami itu dari posisi bentuk 1, nilai tekanan yang terbaca dari simulasi 29,296 kilopascal. Kemudian untuk bentuk 2-nya sama, Bu, 29,296 kilopascal. Jadi sama ya, nilainya sama gitu. Sama, Bu, ya. Oh, sama ya. Ya. Terima kasih ya, Nak, Mbak Haning. Iya. Terima kasih. Yang nomor 5 sekarang kelompok berapa yang mau? Yang Saya, kelompok Bu. 2 Ibu. Ya, yang Yang tabel dikasih pertanyaan nomor 5 ya, Bu ya. Nomor 5 ya, Bu. Wis, Untuk wis. variabel massa jenis fluida, posisi karena variabel ada gasolin, water sama madu ya. Iya. Untuk massa jenis bensin itu 700, nilai tekanan yang terbaca itu 20,507 kilopascal. Untuk yang air, massa jenisnya 1000, nilai Dia digoreng kerupuan. 29,373 kilopascal. Nah, Ya. untuk Ada emang madu, kerupuknya lah. massa jenisnya 1415. Untuk nilai tekanan yang terbaca itu 41,601 kilopascal. Oh iya. Coba yang kelompok lain sama tidak nilainya? Sama, Bu. Sama ya. Kelompok Ini 3 sama, Bu. berarti menyimpan atau meletakkan si manometernya itu berarti sama ya. Di dasar kolamnya sama tepat gitu. Selanjutnya nomor 6, kelompok 1 lagi. Siapa yang mau? Mbak Lisda itu udah angkat tangan? Udah, Bu. Tapi saya dari kelompok 3, Bu. Gitu. Kelompok 1 ada yang mau tidak? Kalau tidak Mbak Haning. Ya, kelompok berapa Mbak Haning? Kelompok 3 juga. Oh, kelompok 3 Iya, ini saya kelompok 3 juga, Bu. ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Sekelompok 3 yang mau saja. Nanti Ibu kasih poin plus untuk kelompok yang aktif ya. Siapa nih, Bu? Mbak Haning atau saya, Bu? Mbak Lisda ya, Bu. Oh, Mbak Lisda katanya. Boleh. Oh, saya, Bu. Bu. Gantian sama Mbak Haning ya. Iya, boleh. Baik, Bu. Untuk yang nomor 6, tadi kan nama variabelnya percepatan gravitasi. Nah, untuk yang posisinya itu di Mars, untuk yang Mars, Bu, percepatan gravitasinya itu kami dapat 3,7. Nah, untuk nilai tekanan yang terbaca itu 10,977 kilopascal. Nah, untuk yang posisinya itu berada di Earth atau bumi, maka percepatan gravitasinya itu 9,8. Nilai tekanan yang terbaca Ibu 28,996 kilopascal. Nah, untuk yang di posisinya di Jupiter, percepatan gravitasi yang didapat itu 24,9. Untuk nilai tekanan yang terbacanya itu adalah 73,673 kilopascal, Bu. Oh gitu ya, bagus. Sudah ini ya, sudah lengkap. Bagaimana? Ada yang berbeda tidak?
mana suaranya ya? Dari tadi belum ada. Ibu. Sama tidak kelompok 1 ini hasilnya? Sama, Bu. Sama, ya alhamdulillah. Lanjut lagi ya, biar waktunya. Ini nih. Nomor 7, kelompok siapa yang mau kelompok 2? Kelompok 2, ayo, atau kelompok 3? Iya, Ibu. Belum. Iya, Bu, Ayo, saya Barat. Bu. Yang nomor 7 ya, Ibu ya. Ya. Nama variabelnya jarak manometer dari permukaan fluida pada posisi 3 meter. Nilai tekanan yang terbaca itu 29,296 kilopascal. Ya, iya. Ya. Posisi 2 meter, nilai tekanan yang terbaca 19,823 kilopascal. Ya. Untuk posisi 1 meter 10,048 kilopascal, Ibu. Beda-beda ya nilainya. Iya, Bu, Berbeda berbeda-beda. ya. Ya, berbeda-beda. Nanti coba analisis ya, kenapa apa hubungannya dengan nilai tekanan dan apa jarak manometer dari permukaan fluidanya. Yang nomor 8 terakhir nih, yang ininya terakhir dari tabel datanya. Ayo kelompok siapa yang mau? Kelompok 3, Bu. Boleh, Dua, boleh, Bu. Ini aktif sekali ya. Lisda sama Mbak Lisda sama Mbak Haning ini. Hebat sekali nih, aktif sekali nih anak nih. Ayo. Yang nomor 8 kan, Bu? Ya, nomor 8. Untuk yang nomor 8 dari kelompok kami, Bu, itu kan variabelnya atmosfer, Bu. Ketika posisinya pada posisi kita tekan on, maka nilai tekanan yang terbaca itu adalah 130,3032 kilopascal. Nah, untuk yang posisinya off, maka nilai tekanan yang terbaca adalah 28,996 kilopascal. Nah, beda ya nilainya ketika di on kan dan di off kan? Berbeda, Bu, lebih besar mana kira-kira? baca on. On. Oh, berarti nanti analisis ya. Kenapa yang on lebih besar? Nanti analisis kelompoknya. Top nomor 9 sekarang. Siapa yang mau? Tekanan fluidanya. 3 lagi. Oke, Saya, beri Ibu. kesempatan yang lain ya. Kelompok 1 atau kelompok 2? Jangan kelompok 3 aja lah. Saya, Bu. Kasihan yang lain. Hah? Saya, Bu. Oh, Mbak Arni ya, Mbak Arni. Sebenarnya, Bu, ya ini. Nomor 9. Saja. Ya. Ya, nama variabelnya bentuk kolam, hubungan terhadap tekan fluidanya bentuk kolam tidak mengerti nilai tekanan. Nah, terus untuk yang massa jenis fluida, variabelnya hubungannya semakin besar massa jenis fluida, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Nah, untuk percepatan gravitasi, semakin besar percepatan gravitasi, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Nah, variabel jarak manometer dari permukaan fluida, hubungannya semakin besar jarak manometer dari permukaan fluida, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Nah, yang terakhir itu di atmosfer, hubungan tekanan terhadap tekanan atmosfer akan menambah nilai tekanan pada zat cairnya, Bu. Ya, betul ya. Yang lain, kelompok lain sama atau ada yang berbeda? Jadi dari tadi yang sama ya, dari tadi yang data yang kalian peroleh, akhirnya kalian bisa menemukan nih hubungan variabel ini terhadap tekanan fluida. Ya, nomor 10 nih, siapa yang mau? Tuliskan secara matematis hubungan antara rho, G, dan H terhadap tekanan hidrostatis. Kelompok berapa? Saya, Bu. Oh, boleh. Saya itu dari analisis poin 9, tuliskan secara matematis hubungan antara rho itu kan massa jenis ya, Bu ya. Kemudian G itu kan percepatan gravitasi. Dan H itu kan kedalaman. Nah, untuk tekanan hidrostatis itu
semuanya sama Bu, linier. Jadi hubungannya itu Oh iya. linier. Oh, P, semuanya. ya. Oh ya. Terus? Jadi nanti matematiknya itu P sama dengan Iya, P. Rho kali G dikalikan H. Gitu Bu. Terus ada lagi, udah. Udah itu aja Bu. Ya, selanjutnya yang nomor 11. Sudah nonton lagi tadi videonya belum? Atau masih ingat? Tentukan nilai tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut pada tekanan 250 meter. Dan apa akibatnya pada kondisi tubuh penyelam tersebut. Nah, tadi kan sudah tahu ya tadi persamaannya yang dari Mbak Obi itu sudah betul. Nah, sekarang aplikasikan ke sini. Berapa tekanan yang dialami penyelam tadi? Coba, kita kan pengen tahu. Tadi kan masalahnya kita ingin tahu berapa nilai tekanannya. Nah, pada kedalaman 250 meter. Coba. Siapa yang sudah? Saya Bu. Oh, boleh. Siap Mbak Lista atau Mbak Hani? Oh iya, terserah Ibu mau saya nggak apa-apa ya Bu. Mbak Ani aja, Bu. Mbak Ya. Hani saja. Oke. Sudah Mbak Lista. Oh iya. Karena itu tadi kan angkanya gampang, jadi saya tadi ngitung pakai kalkulator ya Bu. Untuk tekanan yang dialami penyelam itu P sama dengan rho GH sama dengan 1025 kali 10 kali 220. Hasilnya 25.625.000 Pascal. Oh, besar sekali ya. Iya, besar sekali, Bu. Oh, besar sekali Kemudian ya. Ya. kemudian dari video itu akibatnya pada tubuh penyelam pada kedalaman 250 meter, paru-paru akan mengecil menjadi sebesar jeruk sehingga darah dari lengan dan kaki mengalir ke dada mencegah rusaknya rongga dada. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi ya semakin dalam menyelam itu akan berpengaruh terhadap paru-paru kita ya. Seperti itu ya Bu ya, Mbak ya. Mbak. Iya, tekanannya tambah besar ternyata. Karena tekanannya tadi sangat besar Ibu lihat pas bahan yang menghitung ya, tekanannya sangat besar sekali. Nah, yang nomor 12. Maksimum yang ditempuh penyelam tersebut sebelum hilang kesadaran. Nah, tadi ada yang mengingat-ingat enggak videonya? Saya Bu. Oh, berapa? 253 meter. 253 meter. Bagus. Berarti Mbak Rati ini menyimak ya video tadi. Nah, alhamdulillah untuk presentasi LKPD ini selesai. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya ya, ke kegiatan selanjutnya. Presentasi juga sudah. Kita sebelumnya kita upload dulu untuk semua kelompok yuk. Yang sudah aktif semuanya alhamdulillah aktif. Kita kasih dulu. Nanti Ibu kasih hadiah untuk kalian ya yang paling aktif udah Ibu catat nih tadi siapa-siapa saja orang-orangnya ya. Maunya apa? Voucher paket Mau internet, voucher, Bu. Kota internet, Bu. Oh, boleh buat belajar ya, jangan pakai main game ya, tapi Ibu kasih voucher buat belajar. Nah, sekarang Ibu kasih penguatan materi karena kalian tadi sudah melakukan percobaan. Ibu kasih penguatan materinya tentang tekanan hidrostatis biar kalian lebih paham. Nah, gaya gravitasi menyebabkan zat cair di dalam wadah selalu tertarik ke bawah. Semakin tinggi zat cair di dalam wadah, semakin besar gaya zat cair tersebut. Sehingga semakin besar juga tekanan zat cair pada dasar wadahnya. Nah, tekanan ini disebut tekanan hidrostatis. Persamaannya adalah pH sama dengan rho GH yang seperti tadi di ini ya presentasikan. Jadi tekanan hidrostatis itu rho GH, di mana rho itu adalah massa jenis zat cair, G itu percepatan gravitasi, dan H itu kedalaman zat cair atau ketinggian zat cair. Selanjutnya, ada tekanan mutlak atau tekanan total. Tadi pas
di percobaan itu kan yang pakai atmosfer yang dan tidak pakai atmosfer itu berbeda ya nilainya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya Bu. Nah, coba kalian perhatikan botol plastik yang dilubangi, kemudian di air, ketika tutup botol dibuka, pasti airnya keluar dari lubang ya, Pak? Iya. Bagaimana jika tutup botol itu, jika botol ini ditutup, apa yang terjadi? Airnya berhenti, Bu, nggak ngalir. Airnya berhenti, kenapa ya? Itu. Tidak ada tekanan dari luar, Bu. Nah, tidak ada tekanan dari luar. Pinter siapa barusan yang menjawab? Nanti Ibu kasih poin ya, Saya, poin Bu, tambahan yang Ibu. baru menjawab. Oh, Mbak Asri, ya, pintar ya, berarti sudah paham ya. Nah, tekanan udara mempengaruhi, yang tadi ya penjelasan yang tadi, tekanan udara mempengaruhi terhadap statis. Tutup botolnya ditutup, air tidak akan keluar dari lubang. Tekanan mutlak adalah tekanan yang terdapat dalam suatu zat ditambah dengan tekanan atmosfer atau bisa juga disebut dengan tekanan totalnya. Ya, di mana tekanan total saat tekanan mutlaknya sama dengan P0 ditambah rho GH. P0 ini adalah tekanan dari atmosfernya, sedangkan rho GH itu tekanan dari zat airnya. Seperti itu. Selanjutnya, hukum pokok hidrostatis. Coba lihat lagi botol ini. Coba perhatikan gambar di samping. Apa yang terjadi pada lubang A dan lubang B? Airnya sama derasnya mengalir, Bu. Oh, sama derasnya mengalirnya. Terus ada lagi? Jaraknya sama, Bu. Jarak pancarannya sama. Dari botol ke air itu sama ya. Nah, berarti ini apa ya kira-kira? Kenapa ya? Pokok hidrostatis menyatakan semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam suatu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Persamaannya, jadi PA tekanan di A sama dengan tekanan di B. Tadi kan kita sudah tahu tekanan itu rho GH, gitu ya. Jadi nanti karena nilai G-nya sama, jadi nantinya rho GH sama dengan rho B kali D. Gitu. Ini ada aplikasi dari tekanan hukum pokok hidrostatis ya. Ada manometer terbuka, ada alat ukur barometer, ada tekanan pada bejana U berhubungan. Gitu. Sekarang biar lebih paham, Ibu kasih contoh soal. Soalnya, nah ini, suatu ketika Anda pergi ke pantai, di sana Anda melihat beberapa wisata, sedang berwisata diving untuk menikmati keindahan terumbu karang. Untuk dapat mengamati keindahan karang, wisatawan tersebut menyelam pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut, yang massa jenisnya 1,1 gram per centimeter kubik. Bila tekanan atmosfer di tempat itu 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal, tentukan PA ya, maaf. Tentukan tekanan statik dan tekanan mutlak yang dialami penyelam. Di sini kita ketahui dulu apa data-data yang diketahui di soal, kita tulis dulu biar gampang. Nanti yang ditanyakannya juga apa? Ya, nanti tekanan hidrostatis kan tadi sudah tahu persamaannya rho GH. Tinggal masukkan data-datanya. Terus yang tekanan mutlak juga sama, tinggal masukkan datanya. Paham? Sudah paham? Ini kan pokoknya ya, alhamdulillah kalau sudah bisa. Ya, mudah-mudahan nanti di post-testnya semuanya nilainya 100. Nah, akhirnya kita sampai ke kegiatan penutup ya. Kita dulu apa yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman zat cair, massa jenis cair, dan percepatan gravitasi. Kedua, semakin besar kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Yang ketiga, tekanan hidrostatis pada kedalaman yang sama nilainya akan sama. Hidrostatis tidak bergantung bentuk
wadah. 5. Tekanan atmosfer akan menambah nilai tekanan hidrostatis. Akhir besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam pada video tersebut yang tadi ya video tadi adalah 25.625.000 Pascal, sangat besar ya. Akibatnya pada kondisi tubuh penyelam pada kedalaman 250 itu paru-paru akan mengecil menjadi sebesar jeruk. Darah dari lengan dan kaki akan terambil dan terkonsentrasi ke dada, mencegah kerusakan rongga dada. Seperti itu ya. Itu kesimpulannya. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Bu. Jadi materi kali ini alhamdulillah sudah tersampaikan dan kalian sudah paham. Alhamdulillah. Nah, Ibu ada ini pertanyaan cepat. Siapa yang mau menjawab? Ibu kasih hadiah. Baik, Bu. Lihat ini. Lihat ikan-ikan di sini. Ikan-ikan yang berenang ini ada ikan A, B, C, D, dan E, dan F. Ya, pertama. Cepet-cepet ya. Yang cepat itu kasih poin. Ya, Bu. Ikan Langsung mana ngomong atau tunjuk tangan dulu, Bu? Bentar. Nomor 1 ya. Ikan mana yang tekanan paling besar? Siapa barusan yang menjawab? Oh, Balista ya? Iya, Bu. Yang menjawab sih. Oh, betul. Balista tuh dapat ya. Dapat ya. Yang nomor 2 sekarang gantian, jangan ada lagi. Ikan mana yang memiliki tekanan paling kecil? Sama Bu. Oh, D dan siapa barusan yang menjawab? Saya, Bu. Barusan siapa yang menjawab? Oh, Mbak Rati. Mbak Rati dapat hadiah juga. Ya, voucher ya. Yang ketiga, mana yang memiliki tekanan yang sama? Ayo, siapa yang mau Aku, Bu. menjawab? Saya, Bu. Oh, Mbak Obi. Ya, yang A, B, Yang sama C. A, B, C. A, B, C. Oh ya, yang memiliki tekanan yang sama A, B, C. Selain A, B, C dan E sama tidak tekanannya? Sama. Oh, sama. Udah paham semuanya ya? Udah pintar. Aduh, alhamdulillah alamin hari ini materi Ibu sudah dipahami oleh kalian. Nanti tunggu ya vouchernya. Nah, sekarang apa yang kamu katakan setelah ikuti pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang kamu rasakan? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Mbak Lisda, ayo Mbak Lisda, boleh. Bu, saya paling senang icebreaker-nya, Bu. Kalau boleh tiap belajar ada icebreaker-nya, Bu. Iya, nanti kita cari lagi yang lebih menarik ya. Bu. Oh, ada lagi? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oh, Mbak Rati. Oh, iya. Saya dulu ya, Bu. Nanti baru Mbak Rati. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Kita dapat pelajaran hidrostatis, Bu. Oke, apa? Dapat apa? Masih di-mute, Mbak Obi. Oh, sudah. Itu hari ini kita belajar hidrostatis, Bu. Maaf, sinyalnya putus-putus. Putus-putus, ya. Nggak apa-apa. Terus yang terakhir, bagian pembelajaran apa? Terus kalian menarik. Ayo, yang bagian mana? Saya, Bu. Ayo, boleh. Mbak Ratih. Yang bagian rebutan jawaban ikan, Bu. Jawaban ikan, ya karena dapat hadiahnya ya mungkin ya? Iya, Bu. Dapat paketan kuota. Iya, nggak apa-apa. Nanti Ibu ini ya, berarti tadi kan jawab ya, nanti sama Ibu dikasih hadiahnya. Ya, begitu ya. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah kita akhiri, tadi sudah selesai, sekarang tinggal melakukan post testnya. Mudah-mudahan setelah kalian mempelajari tadi materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan post testnya kalian nilainya 100 semua ya. Amin, Bu. Ya, coba dimulai dari sekarang. Kasih waktu 10 menit. Soalnya dari di WA ya, di Google Form. Sudah? Waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Karena sudah belajar, jadi cepat ya ngerjain semuanya. Nah, bisa. Sudah ya?
Sudah semuanya? Bagaimana nilainya? Bagus-bagus karena di situ kan sudah ada nilainya ya langsung. Ada yang nilai 100? Bagus, Bu. Saya dapat 100. Wah, hebat. So, di sini juga kan targetnya nih 100 nih. Harapan Ibu ini 100% lulus gitu ya. Nah, udah. Alhamdulillah. Selanjutnya, nah, sekarang penilaian sikap ya. Kalian coba tadi kata Ibu kan ada penilaian sikap. Coba kalian nilai diri sendiri dan penilaian sikap teman sejawat ini pada Google Form yang Ibu kasih di Google Form di grup WA ya. Nah, nanti kalian kirim. Cari aplikasi dari tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ada bendungan, ada lagi infus, bagaimana cara kerjanya, kan ya di sana cara kerjanya, terus apa saja tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya pelajari hukum Pascal minggu depan biar kalian tidak kosong pas masuk kelas itu ada bayangan tentang materi hukum Pascal, begitu ya, minimal baca-baca. Gitu. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Kan belum? Atau Tidak, sudah jelas, Bu? Nah, kalau sudah cukup, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa. Mohon maaf sebelum apabila Ibu ada salah kata, apabila ada yang tidak berkenan kata-kata Ibu, mohon maaf, dimaafkan ya anak-anak ya. Bu, sama-sama Bu. Iya, Bu. Sebelum kita tutup dengan salam, ayo kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Ibu sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah. Nih, menarik sekali pembelajarannya nih. Bu Sarah itu pembawaannya lucu, jadi kita semua terbawa gitu kan. Pembawaannya itu bagus ya. Mungkin Pak Abdurrahman, silakan Bapak. Baik Pak Eko, terima kasih Bu Sarah, sudah bagus urut-urutannya sudah selesai. Jadi saya tidak terlalu banyak berkomentar karena itu sudah dijelaskan semua tadi Pak. Tekanan hidrostatis itu sudah ada. Yang saya lihat dari Bu Sarah tadi, dari Bu Sarah itu materi selanjutnya belum disampaikan ya Bu ya? Ada tugas untuk mencari penerapan ya Bu ya? Tadi tugas nomor 1 itu tentang aplikasi, tugas 2-nya membaca materi hukum Pascal untuk selanjutnya. Oh gitu ya. Oke, berarti saya yang kelewatan tadi. Oke. Secara umum Bu Sarah sudah menyampaikan urutannya materi sudah Pak Eko, saya tidak terlalu banyak mulai dari awal tadi sudah ada joget-jogetnya sudah ada semua gitu. Jadi ya itu kan untuk memotivasi aja. Saya pikir tadi goyang dompet ya. Lagu cita-cita. Oke. Ya. Kali-kali Bu. Ya, saja. Terus yang kedua, saya melihat bahwa dari yang ditampilkan oleh Bu Sarah ini, Bu, alasan waktu ditutup botol tadi kenapa ya Bu ya? Yang ditutup botol tadi kok tidak mengalir itu? Oh, itu untuk contoh untuk tekanan atmosfer itu mempengaruhi gitu Pak, mempengaruhi terhadap zat cair juga gitu. Jadi tekanan totalnya. Tekanan mutlak. Jadi air itu kalau sudah mengalir terus, kalau sudah pas, itu contoh yang diberikan oleh Bu Sarah itu dalam keadaan awalnya. Oh ya, awalnya. Oh iya. Bagaimana? Jadi gini Pak, ada botol diisi air. Ketika kan botolnya ketika terbuka itu airnya mengalir. Nah, ketika
saat ditutup bagaimana airnya gitu, mengalir atau mengalir dikit atau tidak mengalir gitu. Jawabannya yang mungkin bagaimana, Bu? Tidak mengalir tadi anak-anak. Oh, tidak mengalir terus? Langsung waktu dia tutup terus tidak mengalir, Bu? Oh enggak, sedikit-sedikit dulu, Bu. Pak, sedikit-sedikit. Jadi kan setelah semua itu terjadi kesetimbangan antara tekanan luar dengan tekanan dalam, baru air itu berhenti. Ya. Kalau yang saya pahami seperti gitu, Bu. Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit nanti lama-lama akan berhenti. Jadi setelah proses keseimbangan antara tekanan luar yang ada di luar botol dan tekanan yang ada di dalam botol itu sudah seimbang, baru itu berhenti. Jadi tidak langsung ditutup terus berhenti sekalian. Itu juga mungkin konsepnya kan artinya bahwa tekanan itu prinsipnya ada jadi dia bisa mengalir itu kalau ada perbedaan tekanan. Air mancur itu kan juga dia mancur kan sebenarnya tekanannya kan gitu, tapi kan karena tekanan yang di bawah lebih besar. Jadi itu mungkin prinsipnya, Bu. Jadi kalau di botol itu saya pikir tidak langsung berhenti tapi kan mengalir. Nanti pada proses keseimbangan antara tekanan yang ada di luar dengan tekanan yang ada di dalam sudah sama, baru berhenti. Kalau yang saya pahami seperti itu, Bu, konsep tekanan. Iya. Gitu aja, Pak Eko, sekedar masukan dari saya. Kalau secara pembelajaran sudah Pak Eko mulai dari awal sampai akhir sudah ada semuanya. Yang saya ingat-ingat itu hanya goyang dobraknya aja gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Kalau dari saya itu yang pertama tadi ya 50 tadi saya ingatnya 50 Pak. 50 di awal itu membuat kita fokus tertarik ke proses belajar. Kemudian memicu suasananya itu jadi hidup. Jadi setelah itu kan suasana jadi hidup tuh semuanya fokus dan seterusnya. Terus, nah inilah yang tadi saya sampaikan ya, mengarahkan siswa. Jadi kalau di LKPD miliknya Bu Sarah tadi itu jelas itu. Setelah ini pencet ini, setelah ini nanti gini, setelah ini nanti gini, setelah itu nanti diginikan. Nah itu urut itu. Yang diikuti gitu. Itu saya catat tadi itu di bagian tabel-tabel pas percobaan. Itu kan ada itu. Kalau seingat saya tadi lihat tuh sekilas ada. Jadi tinggal diikuti saja. Nah inilah yang perlu di saat mereka siswa itu kalau ingin menemukan konsep sendiri melalui percobaan itu, itulah yang perlu itu. Saja yang harus dilakukan. Terus menggunakan virtual lab, ada menghitung tekanan hidratasi penyelam. Nah, di awal disampaikan penyelam karena PBL ya. Di akhir itu juga dikonfirmasi paul-paulnya mencium jadi sebesar apa namanya jeruk gitu ya. Sebesar jeruk. Ya, jeruk dan seterusnya itu tadi dilakukan juga itu sangat bagus. Kemudian sudah dikembalikan, terus di akhir itu yang bagus ada satu lagi yang di catatan saya itu ada respon. Nah suruh milih yang mana nih ya gitu ya, yang itu tadi ada respon emoji tadi itu disampaikan gitu. Nah itu evaluasi di pembelajaran ini. Nah macam-macam caranya. Kalau satu ini menggunakan emoji, mungkin besok kalau kita sudah bisa bikin word cloud itu ya, pakai Mentimeter itu saya kurang tahu apakah saya sudah pernah nyampaikan ini atau belum. Pakai Mentimeter itu nanti itu bisa kita gunakan untuk di akhir untuk ngecek dan polling untuk siswa itu perasaannya bagaimana untuk pelajaran ini. Nanti kita bisa buat itu di Mentimeter namanya. Nah, itu nanti besok kita bongkar besok pagi. Respon sudah itu sih untuk yang singkat, yang respon singkat di akhir, yang lebih yang sama tekan sensasi paling kecil pakai gambar-gambar apa namanya ikan gitu-gitu itu menarik gitu. Jadi semuanya icing lah namanya icing langsung nangkap gitu. Oh maksudnya oke. Saya kira itu kalau dari saya. Yang lainnya sudah sangat bagus sekali. Terus dari Bapak Ibu Mas Bu Lisda
kalian satu lagi. Bu Haning, monggo, boleh sudah dulu, monggo. Oke Pak, untuk kegiatan petisnya yang dilakukan Mbak Sarah, Bu Sarah ya, di pendahuluannya itu menurut saya semua unsurnya itu sudah ada. Terus yang paling menarik itu icebreaker-nya Pak, karena Ya, Mas Ganjar, coba silakan. Mari teman-teman, sebelum acara kita mulai pelajaran ini, kita berdoa, mulai selesai. Cek dulu ini yang sudah hadir hari ini. Semuanya sudah hadir ya. Oh, saat motivasi ya sudah jelas ya. Ini dari Andri Wongso ini ya. Artinya, bagaimanapun beratnya sebuah permulaan, jangan menyerah. Tumbuhkan semangat juang, mental positif, dan optimisme untuk hari esok yang lebih baik. Ini nih, kita awali pelajaran kita ini dengan penuh dengan semangat ya. Optimisme bahwa hari ini kita bisa. Oke. Yang pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar nih mengenai flux magnetik dan GGL induksi ya kan? Mana hubungan antara GGL induksi dengan perubahan flux magnetik? Ya, ada Mbak Haning nih. Coba Mbak Haning. Hubungannya sebanding, Bu, atau berbanding lurus? Berbanding lurus. Kalau berbanding lurus itu maksudnya gimana tuh ya? Semakin besar perubahan flux magnetik berarti GGL-nya gimana? Semakin besar, Bu. Kalau semakin kecil berarti semakin kecil juga. Nah, kebalikannya, kalau fluxnya semakin besar, maka GGL-nya semakin besar. Kalau perubahan fluxnya semakin kecil, maka GGL-nya akan semakin kecil, begitu ya. Nah, itu nanti kita lihat nih, benar atau tidak ya pendapat dari Mbak Haning nanti setelah pelajaran ini. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah mempelajari hukum Faraday dan hukum Lenz, ini kalian dapat menganalisis ya, menganalisis hukum Faraday dan menganalisis hukum Lenz. Kemudian untuk adik keterampilannya dapat melakukan percobaan Faraday dan kemudian mempresentasikan percobaannya. Rencana kita hari ini nanti ada percobaan virtual, oke, kemudian kita akan berdiskusi dan tanya jawab. Untuk kegiatannya menggali informasi, kemudian melakukan praktikum, presentasi hasil praktikum, kemudian Ibu nanti memberikan sedikit penjelasan materi untuk pemuatan ya, dan terakhir ada penugasan. Ya, mari kita mulai. Untuk yang pertama, di sini ada pemaparan mas. Di sini kalian tulis dulu nih nama kalian dan kelas. Ada? Ya. Nama dan kelasnya silakan diisi. Ya, kemudian di sini kan ada pemaparan masalah yang tadi tuh. Jika belum jelas, kalian baca dulu. Kemudian kalian tuliskan nih pendapat kalian di sini. Ini silakan kalian gali informasi mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz. Ya, boleh dari buku paket atau modul yang kemarin Ibu sudah bagikan, dan boleh juga menggali informasi dari internet. Oke? Ya, silakan kalian gali informasi dulu. Berikan waktu kurang lebih 10 menit ya, nanti kalau udah selesai Ibu kasih tahu lagi. Sudah dipelajari mengenai hukum Faraday ya dan hukum Lenz. Oke, kita lanjut. Untuk lebih memahami informasi yang tadi sudah kalian dapatkan, mari kita melakukan percobaan ya. Nah, percobaan ini secara virtual bisa kalian akses linknya. Ya, kalau misalnya ada dapat hasilnya, kalian tulis nih hasilnya di tabel hasil pengamatan ya. Ya, silakan dimulai.
Paparkan. Ya, di sini ada Mbak Sarah nih, Mbak Sarah dari kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 lagi nih ya. Tadi Mbak Hani, sekarang Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Ya baik Bu, ini saya sudah melakukan percobaan untuk ini. Jadi saya mendapatkan ketika yang untuk jumlah kumparannya 4 lilitan, arah magnetnya ke utara, ternyata kalau posisi magnetnya dalam kumparannya masuk, arah jarum voltmeternya negatif, maaf, negatif, dan lampunya terang. Ya. Kalau untuk yang kumparannya positif, arah jarum voltmeternya, lampunya juga terang. Ya. Kalau untuk yang diam, nol, ya. lampunya mati. Oke. Nah, untuk arah yang selatan, ya, posisi kumparannya kalau masuk itu arah jarum voltmeternya positif, ya. lampunya terang. Ya, kalau untuk yang keluar, arah jarum voltmeter negatif, lampunya terang juga. Nah, tapi untuk yang diam itu jarumnya di 0 dan lampunya mati, Bu. Untuk yang utara, arah jarum ketika masuk posisi magnetnya, arah jarumnya negatif, lampunya redup, Bu. Sedangkan untuk yang keluar, arah jarum voltmeternya positif, lampunya juga redup. Sedangkan untuk posisi magnetnya diam, itu jarum voltmeternya di 0, lampunya mati. Oke, sekarang yang selatan. Selatan, untuk yang posisi magnetnya masuk, itu jarum voltmeternya positif, sedangkan lampunya redup. Ya. Untuk yang keluar, arah jarum voltmeternya negatif, lampunya juga. Sedangkan untuk yang posisinya diam, itu arah jarumnya di 0, lampunya mati. Untuk menjawab pertanyaan, oke ada Mbak Arni ya nih, Mbak Arni dari kelompok 2 ya, kelompok 2 menyusul nih. Oke, silakan Mbak Arni. Ya, Bu. Nah, jadi berdasarkan pengamatan kelompok kami, hubungan antara banyak lilitan dengan nyala lampu, jadi kalau lilitannya semakin banyak, lampunya semakin terang. Oke, terus? Nah, untuk yang nomor 2 ya, Bu ya? Ya, nomor 2 kan masih berkaitan ya, boleh sekalian dijawab. Ya. Adakah perbedaan nyala lampu dan arah jarum voltmeter antara kutub utara dan selatan magnet? Jawabannya tidak ada perbedaan nyala lampu. Baik kutub utara maupun selatan, nyala lampunya sama-sama terang untuk 4 lilitan dan untuk yang 2 lilitan redup. Ya. Dan untuk arah jarum galvanometer, ketika kutub utara yang masuk jarum galvanometer bergerak ke kiri atau ke negatif dan ke kanan atau ke positif saat keluar. Sedangkan untuk kutub selatan, jika masuk jarum ke kanan, positif, dan pada masuk keluar arah jarum jamnya ke kiri, negatif. Siapa nih? Nomor 3 nih. Kami Bu dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 ada Mbak Lisda. Silakan Mbak Lisda. Nomor 3 ya Bu. Menurut kalian bagaimana nyala lampu dan posisi jarum voltmeter apabila magnet diputar-putar di dalam kumparan? Menurut hasil pengamatan kami Bu melalui virtual lab yang tadi, kelompok 3 menyatakan nyala lampunya sama, yaitu terang pada 4 lilitan dan redup pada 2 lilitan. Cuma bedanya Bu, kalau yang 4 lilitan dia terang, kalau yang 2 lilitan dia redup. Cuma sama-sama menyala. Sedangkan untuk jarum galvanometernya bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Itu Bu untuk yang nomor 3. Lanjut sekarang nomor 4 ya. Baik Bu. Yang untuk nomor 4,
Nah, kemudian bagaimana nyala lampu dan posisi jarum voltmeter apabila magnet dimasukkan ke dalam kumparan dengan posisi sedikit miring atau membentuk sudut. Menurut kelompok 3, nyala lampu akan lebih redup dibandingkan dengan posisi yang tegak lurus. Dan jarum galvanometernya itu sama-sama bergerak ke kanan atau ke kiri ketika masuk atau keluar. Dan 0 artinya tidak bergerak, diam di dalam kumparan. Begitu Bu yang kami dapat dari kelompok 3. Terima kasih Mbak Lisda perwakilan dari kelompok 3. Oke. Akibat perubahan jumlah gaya magnetik yang memotong kumparan, maka pada kedua ujung kumparan timbul beda potensial atau gaya gerak listrik induksi. Arus listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan itu disebut arus induksi. Faktor-faktor yang menentukan besar GGL, ya, besarnya GGL induksi tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, banyaknya lilitan kumparan tadi membuat cahayanya lebih terang, ya, banyak yang sedikit. Kemudian kecepatan keluar masuk magnet dari dan ya keluar kumparan, pergerakan itu tadi kalau pelan, goyangan jarum galvanometer itu kan pelan Bu. Ya. Iya, sampai goyangan. Terus kalau coba cepat, ya. nah ini lebih stabil. Iya. Kemudian yang ketiga, kuat magnet batang yang digunakan. Magnetnya berpengaruh Bu. Nah ini yang nyarinya Bu, magnet yang kekuatannya tinggi tetapi dimensinya kecil Bu. Kalau ada ini luar biasa di rumah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Ganjar, luar biasa. Siapa yang ingin menjawab? Mbak Lisda ini. Ya, Mbak Lisda. Apa yang lain? Ini Mbak Lisda udah angkat tangan sini. Siapa yang mau? Yang Mbak Lisda suaranya masih di mute ya? Oke Bu, iya Bu, maaf Bu. Saya ya Bu. Oke. Silakan. Dapat saya bacakan dulu pertanyaannya ya Bu. Dapatkah kalian pikirkan alat sederhana yang juga dapat mengurangi penggunaan BBM atau fosil yang pasti ramah lingkungan? Menurut kami Bu, kelompok 3 bisa jadi, bukan bisa jadi ya Bu, menurut kami motor listrik Bu, karena motor listrik bekerja dengan elektromagnetisme. Prinsip dasar pada motor listrik itu berbasis elektromagnetik yang memanfaatkan gaya mekanis pada kawat-kawat pembawa arus yang berada di dalam sebuah medan magnet. Alat sederhana yang juga memanfaatkan medan magnetik selain motor listrik, mengurangi misalnya itu alat pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan magnet. Jadi kan dia Bu ramah lingkungan, nggak ada polusinya gitu Bu menurut kelompok 3. Jadi GL induksi yang timbul antara ujung suatu loop kawat berbanding lurus dengan laju perubahan flux yang dilingkupi oleh kawat tersebut. Lanjut, yang kedua GGL induksi oleh perubahan besar induksi magnetik. Berarti di sini B-nya yang berubah. Ya, kalau B-nya yang berubah ya berarti tinggal A cos theta-nya pindah ke depan gitu kan ya. GGL sama dengan N kali A cos theta, kemudian D delta B per delta T. Ya. GGL bertanda negatif, berarti arah flux magnetik induksinya berlawanan arah dengan arah flux magnetik utama. Nah, jika positif, berarti flux magnetik induksinya searah dengan flux magnetik utama. Ya, seperti ya, Mbak Din. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, ya saya hari ini tuh belajar tentang GGL yang timbul antara ujung-ujung suatu loop kawat berbanding lurus dengan laju perubahan magnetic flux. Terus yang kedua, sekarang saya jadi tahu bahwa GGL itu timbul akibat 3 hal. Yang pertama itu perubahan luas permukaan, yang kedua perubahan induksi magnetik, dan yang ketiga itu
disebabkan oleh perubahan. Nah, ini untuk penilaiannya nanti dikerjakan masing-masing saja di rumah ya. Biasa Ibu kirimkan melalui Google Classroom ya. Nanti kalian bisa akses di situ, kemudian dikumpulkan juga di situ. Untuk penilaian sikapnya juga ya seperti biasa itu penilaian diri. Jadi itu mengukur kalian sebenarnya paham atau tidak di materi yang tadi kita pelajari. Isi ini aja seadanya gitu. Kalau kalian paham ya tulis paham, kalau tidak ya tidak gitu ya. Kan di situ tinggal checklist aja, oke? Ya. Oke, Bu. Jawab ya. Pertemuan berikutnya itu mengenai induktor. Nanti tolong kalian baca dulu ya materinya biar bisa lebih nyambung nanti kalau kita bertemu, oke? Ya, sudah. Ibu akhiri hari ini, Ibu cukupkan. Terima kasih. Sehat selalu buat semuanya. Jaga protokol kesehatannya ya. Nah, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.